Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PBSIB Untidar 2019 dengan saya Retno Fitria Artanti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa stasiun televisi yang mendapat kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran dinyatakan tidak berlaku lagi. Penyiaran adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pemenuhan hak memperoleh informasi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bermaksud untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia, dan terlaksananya otonomi daerah. Maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, makmur, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di dalamnya mengatur tentang 1. Asas, tujuan, fungsi, dan arah. Yang kedua, penyelenggaraan penyiaran. Yang ketiga, pelaksanaan siaran. Yang keempat, pedoman perilaku penyiaran. Yang kelima, peran serta masyarakat. Yang keenam, pertanggungjawaban. Yang ketujuh, sanksi administratif. Yang kedelapan, penyidikan. Dan yang kesembilan, ketentuan pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disahkan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 28 Desember 2002 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252. Kemudian yaitu 6 program siaran di 6 stasiun televisi diputuskan mendapat teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2020. Keenam program siaran tersebut dinyatakan telah mengabaikan aturan pedoman perilaku penyiaran dan melanggar standar program siaran atau P3SPS KPI tahun 2012. Keenam program siaran tersebut yakni 1. Kilau DMD, Ratu Casting di MNC TV, Obsesi di JTV, Fokus di Indosiar, Sejadah di SCTV, dan Menyingkap Tabir di TV One, dan Nyata Tapi Aneh di iNews TV.
Dalam surat keputusan yang disampaikan KPI Pusat kepada 6 stasiun televisi tersebut, dijelaskan alasan dijatuhkannya sanksi pelanggaran program Kilau DMD Ratu Casting MNC TV pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 23:35 terdapat tayangan keributan antara seseorang pria dengan ayahnya serta wanita yang diduga kekasih pria tersebut. Keributan muncul karena diduga adanya perselingkuhan antara ayah dan kekasih pria tersebut dan tidak dicantumkan bukti secara eksplisit yang menyatakan adegan atau muatan program tersebut adalah rekayasa. Pelanggaran program obsesi JTV pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 9:28 terdapat adegan komunikasi dengan makhluk astral melalui perantara seorang wanita yang menceritakan kisah atas nama Ashanti yang diduga mendapat kiriman ilmu hitam atau santet. Kemudian, pelanggaran acara jurnalistik fokus di Indosiar pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 10:57. Terdapat pemberitaan proses produksi winery lokal atau sababai yang ada di Bali serta tata cara meminum wine dengan teknik 5S. Pelanggaran acara sejadah di SCTV pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 6:29. Menampilkan proses ruqyah yang dilakukan oleh seorang pria atas nama Hafiz Asyaifi terhadap 3 orang wanita sehingga mengalami kesurupan. Pelanggaran program jurnalistik yang berikutnya yaitu menyingkap tabir di TV One pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 22:26, yakni menampilkan video rekaman wawancara secara terperinci kepada tersangka atas nama Aulia Kesuma tentang proses pembunuhan yang dilakukan kepada suami dan anak tirinya. Adapun pelanggaran pada program Nyata Tapi Aneh di iNews TV pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 15:52 ditemukan pada tayangan tersebut terdapat adegan seorang wanita yang berkomunikasi dengan makhluk astral. Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo mengatakan ke-6 program tersebut telah mengabaikan dan melanggar sejumlah pasal yang ada di P3SPS. Pasal-pasal yang diabaikan dan dilanggar antara lain terkait perlindungan terhadap anak dan remaja, larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal dan kesurupan, larangan komunikasi dengan arwah atau dunia gaib. 3 program acara itu yakni Sejadah di SCTV, Obsesi di JTV, dan Nyata Tapi Aneh di iNews TV. Kami nilai melanggar pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal terkait penayangan muatan supranatural, ujarnya. Kemudian lanjut Mulyo, 2 program acara jurnalistik fokus di Indosiar dan menyingkap tabir di TV One dinilai melanggar sosial dan melanggar pasal tentang kewajiban program jurnalistik untuk mengikuti ketentuan perihal tidak memberitakan secara terperinci kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang atau fakta pengadilan, dan melanggar pasal larangan membenarkan penyalahgunaan rokok, nafsa, dan minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam keseharian. Adapun program acara Kilau DMD Ratu Casting yang tayang di MNC TV dengan klasifikasi R dinyatakan melanggar pasal tentang penghormatan terhadap hak privasi dan larangan menampilkan muatan yang dapat mendorong remaja belajar perilaku yang tidak pantas serta membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut dengan hal yang lumrah dalam keseharian. KPI juga tidak menemukan pernyataan secara eksplisit dalam program bahwa adegan tersebut sebagai rekayasa atau sejenisnya. Kami berharap
Teguran ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi lembaga penyiaran untuk memperbaiki isi siaran pada program-program tersebut. Muatan informasi dan hiburan harus menyehatkan dan memperhatikan dampak bagi masyarakat. Karena itu, KPI menekankan pentingnya penerapan serta kepatuhan terhadap P3SPS akan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam program acara. Tandas Mulyo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.